Semua temanku telah dibunuh dengan tidak manusiawi. Mereka dibunuh oleh orang-orang yang menganggap kami adalah ancaman. Padahal kami rakyat kecil, kami petani. Aku menjadi saksi hidup dari ini semua. Inilah waktu yang tepat untuk mewakilkan apa yang dirasakan oleh teman-temanku. Dan di hadapan ya teman-temanku, aku akan berpidato. Saudara-saudara, sebelumnya izinkan saya menyampaikan ujaran kebencian kepada para politikus. Segelintir kaum mencela-mencela yang mudah dipeot-peotkan. Mereka adalah alat untuk mencapai kuasa. Terkadang saya pikir mereka serombongan tikus yang hidup di sepanjang jalan-jalan kota. Mereka bisa berkeliaran semaunya untuk mencuri roti. Mereka bisa menggerogoti pintu-pintu rumah saudara untuk mempertahankan ideologinya. Mereka tak segan-segan meringkus dan membunuh. Desember 1965. Ketika saya berusia 20 tahun, saya baru saja menjadi perokok jagung. Tiba-tiba, serombongan orang berseragam hitam dengan pedang di punggungnya membekuk saya. Saudara itu kami, kata orang yang bertubuh paling besar, yang mencengkeram mengatakan saya. Saya bergidik. Ketika kemudian ia menambahkan berkata, saudara, antek-antek PKI. Saya baru sadar bahwa nyawa saya sedang ditanduk.
ketika rombongan yang mengira para jagal itu menyeret saya. Dengan memelas saya memberanikan diri berkata, "Bapak-bapak pasti salah tangkap. Pasti bukan saya yang dimaksud." Saya harus menolak tujuan menjadi antek PKI itu. Sebab terus terang, saya terpaksa buka kartu di hadapan saudara-saudara. Saya memang pernah diajak untuk menjadi anggota partai komunis itu. Tetapi saya menolak. Saya diajak untuk membahas tentang bagaimana mendapatkan sawah kamu kembali. Saya ini orang miskin yang hanya hidup dari hasil sawah. Saya terpaksa untuk sekolah. Selama ini, orang tua saya hanya menjadi petani penggarap di bekas sawahnya sendiri. Sudah lama sawah kami diambil oleh para tuan tanah. Kami tidak mengerti apa-apa. Ketika kampanye datang, para politikus sangat mudah memanipulasi. Saudara-saudara, partai ini partai Lembong Cilik yang berjuang untuk orang-orang kecil seperti saudara-saudara. Kami tidak akan membiarkan saudara menjadi buruh di tanah milik saudara sendiri. Kami akan merebut tanah saudara dari para tuan tanah. Apakah saudara mau bergabung bersama kami? Nah, saudara sudah dengar tadi kan? Saya jijik. Saya muak dengan ajakan dan janji-janji. Mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengangkat hidup kami. Mereka hanya ingin suara kami untuk kepentingan mereka. Para algojo kembali meneriaki saya. Saudara benar-benar mataran. Bapak-bapak salah tangkap. Saya tidak mampu mengatakan hal lain. Karena saya pikir hanya kata-kata inilah yang mampu menyelamatkan nyawa saya sekarang. Saya yakin mereka pasti salah tangkap. Saya tidak pernah merasa menjadi aktivis partai yang memperjuangkan hak petani. Saya cuma tahu bahwa kami tidak bisa lagi seenaknya mengolah tanah. Semua hasil panen tidak pernah lagi mengisi lubung-lubung rumah kami. Dan kami dibiarkan seperti tikus yang mengais sisa-sisa. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang mencoba untuk melepaskan diri. Lepaskan! Lepaskan! Kami semua berontak dan suasana menjadi kacau. Saat semuanya sedang chaos, saya pun mencoba kabur. Saya berlari menuju ke arah sumur, dan tanpa saya sadari, ada seorang anggota yang mengejar saya.
yang menebaskan pedangnya dan menyayat diri saya. Saya pun terlempar dan masuk ke dalam sumur. Para ajuju mengira saya sudah mati dan meninggalkan saya di sini. Sumur inilah yang menjadi tempat persembunyian saya ketika terjadi penangkapan lagi hingga kini. Dan luka saya kali ini menjadi saksi dari kejamnya pembantaian kala itu. Saudara-saudara, memang sungguh kejam peristiwa pembantaian yang terjadi. Bagaimana mungkin para petani miskin, tak melek huruf apalagi politik, menjadi lokomotif penumbangan sebuah rezim. Urusan kami sangat pragmatis. Kami hanya ingin kami semua di desa memiliki tanah yang cukup sebagai tumpuan hidup sehari-hari. Banyak sekali yang saya tidak mengerti di sini. Ampun! Dasar kacau! Kalian hanya disuruh untuk membunuh. Kalian adalah alat untuk mencapai kuasa. Kami petani. Kami petani. Kami orang-orang berpikiran sederhana. Pendidikan tidak menjadi prioritas bagi kami. Apalagi kekuasaan. Kami tidak peduli siapapun yang berkuasa, apapun ideologinya. Kami hanya ingin hidup. Kami ingin bebas menentukan nasib kami.